Hutan berbisik. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, ada 3 sahabat, Bima, Sari, dan Dika. Mereka suka menjelajah, tapi orang tua mereka selalu memperingatkan, jangan masuk hutan larangan saat malam tiba. Hutan itu konon angker, penuh cerita tentang suara-suara aneh dan bayangan yang bergerak sendiri. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Bima punya ide nakal. Ayo, kita main petak umpet di hutan larangan, pasti seru. Sari ragu, tapi Dika yang selalu ingin terlihat berani, setuju. Akhirnya, mereka bertiga menyelinap masuk ke hutan, meski langit sudah jingga. Bima jadi penutup mata pertama. Dia menghitung sampai 20, sementara Sari dan Dika berlari mencari tempat sembunyi. 1, 2, 3. Suara Bima bergema di antara pohon-pohon tua. Tapi saat dia selesai menghitung dan membuka mata, hutan terasa berbeda. Angin tiba-tiba dingin dan daun-daun berdesir seperti berbisik. Pergi, pergi. Bima mulai mencari. Sari, Dika, keluar, aku sudah selesai menghitung. Tapi tak ada jawaban, hanya suara desiran daun dan langkah kaki pelan di kejauhan. Bima menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Jantungnya mulai berdegup kencang. Dia melangkah lebih dalam, memanggil-manggil, tapi hutan seolah menelan suara-suara itu. Di tempat lain, Sari bersembunyi di balik pohon besar. Dia mendengar suara Bima, tapi ada suara lain yang membuat bulu kudutnya berdiri. Sari. Suara itu bukan milik Bima atau Dika. Itu seperti bisikan, dingin dan panjang, datang dari balik semak-semak. Sari menutup mulutnya, tak berani bergerak. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu. Sepasang mata merah kecil berkedip di kegelapan. Dia menjerit dan berlari. Sementara itu, Dika bersembunyi di dalam semak. Dia juga mendengar bisikan aneh, tapi berpikir itu cuma Bima yang iseng. Tapi saat dia mengintip, dia melihat bayangan tinggi dan kurus bergerak di antara pohon. Bayangan itu tak punya wajah, hanya kabut hitam yang bergoyang. Dika memejamkan mata, berharap itu cuma imajinasinya. Tapi saat dia membuka mata, bayangan itu ada di depannya, begitu dekat dan berbisik. Kamu tak seharusnya ada di sini. Ketiganya akhirnya bertemu kembali di tengah hutan, saling berpelukan karena ketakutan. Mereka berlari sekuat tenaga menuju desa, diiringi suara desisan dan bisikan yang semakin keras, seperti seluruh hutan mengejar mereka. Begitu sampai di tepi hutan, mereka menoleh. Hutan kembali sunyi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Sejak malam itu, Bima, Sari, dan Dika tak pernah lagi mendekati hutan larangan. Tapi kadang saat malam sunyi, mereka masih mendengar bisikan samar dari jendela kamar mereka. Kembalilah, kembalilah. Pesan untuk anak-anak, dengarkan nasihat orang tua dan jangan pergi ke tempat yang dilarang karena ada hal-hal di dunia ini yang tak selalu bisa kita pahami.